Coba ulang lagi sinyalnya tadi. Apakah Waka sudah bergabung, guys? Don't follow me. Cantik banget. Mana sih? Waka Kak minta ini dong Kak, lampu Kak. Jika dirimu tertekan, maka katakan dong. Kenapa? Kok jaringannya hilang? Hilang, seperti perasaan saya ke dia. Ayo, lampu Kak. Kakak bingung lah. Ini ada apa sih? Ya nggak ada apa-apa, Besti. Aku cuma mau nge-live sama kamu. Enggak banyak lah DM kakak kok kayaknya. Kok kayaknya ini sih apa namanya? Panas apa sih gitu. Bentar, Pak. Ipa itu yang ngasih coklat nggak ada rasa kan? itu ada IPA kok. Terus setelah dari kasih coklat terus kasih chat time, nggak mungkin sih nggak ada rasa. Loh, kan rasa sayang sebagai adik kakak ya pasti ada lah. Adik kakak? IPA kakaknya, dia umur tahun ini 14 tahun. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Astagfirullah, Vicky nggak boleh suuzon. Ingat dah tua. Ingat umur, Vicky. Ingat umur. Ya udah. Nggak jadi deh curiga. Masih 13 tahun. Kan, itu mah adik. Oh, enggak. Iya. Kan curiga nggak sih kalau misalnya aku pribadi kasih coklat, kasih chat time, terus kasih ini, kasih itu ke cewek, itu kan aku tuh suka sama cewek itu. Tapi kalau misalnya masih anak-anak ya beda sih, Wak. Ya jangan lah, aku udah terlalu banyak cowok jadi bingung mau pilih yang mana. Belum Mas Abdul kok ya. Kenapa bilang iya? Ya kan semuanya temenan. Oh iya, temenan. Enggak. Terus ini apa sih sekarang? Aduh, aku bingung lah udah. Nggak ngerti lah aku. Loh, gak ada apa-apa emang kok. Iya, aku kan kepo sebagai hatersnya Alifa Lubis, aku tuh kepo. Dia ini sebenarnya sama siapa sih? Udah ciuman sama siapa aja? Udah pelukan sama siapa aja? Astagfirullahaladzim, enggak lah. Canda, canda. Enggak, tapi Gimana? maksud kakak tuh, Ipa takut nggak sih maksudnya? Takut bingung aja. Enggak, maksudnya takut nggak sih kalau misalnya kan kayak gini, ya wajar dong. Maksudnya kan Alifa Lubis public figure, pasti banyak yang suka, nggak usah muluk-muluk. Kakak udah baca juga DM-nya semua. Udah nggak usah sama rendah gitu deh, Butet. Gue udah baca semua DM lu. Sekarang gini, Ipa itu nggak jadi dia takut. Enggak, Ipa sebenarnya pengen nggak sih punya pasangan yang jagain gitu, atau nggak usah lah pasangan. Maksudnya tuh kayak your crush gitu. Maksudnya kan Ipa kan di masa remaja ini, kalau gue sih ya anggap aja cinta monyet. Cuman maksudnya pengen nggak sih gitu? Aku Karena yang maunya, kakak ngelihat, aku maunya cinta babi. Iya mau cinta monyet, babi lebih lucu. boneka arwah udah pelihara, boneka arwah.
Serius loh, Ipa pengen nggak sih, maksudnya kayak kayak ada yang jagain gitu, atau ada yang nelponin, Bah, ngingetin kayak gini, Ayang, pengen disemangatin Ayang gitu, Ayang, kayak gitu-gitu. Ya kan masa-masa remaja, jangan tiba-tiba udah enggak pacaran gitu. yang di belakang gua lu. Awas aja, Enggak lah, pas gua datang HP lu gua periksa pas lu tidur, lihat aja nanti. Gua enggak. masukin ke lambe turah. Gua foto tuh. Enggak. Gua foto semua chat-chat lu sama cowok-cowok itu gua fotoin. Tapi nggak ada yang penting. Semua cowok dibecandain dia, weh. Jadi aku juga bingung. Ya, Maksudnya ada cowok yang ingin mengatakan isi hatinya. Udah serius nih cowoknya nih di chat Alifa nih. Tiba-tiba dibilang, "Aleh." Hmm, 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 hmm. Dah, langsung ngedrop laki-laki itu. mau lah. Kalau nggak mau masa kasih kode mulu, Kak? Lah, kan kasih kodenya bukan ke satu orang. Iya. Itu kan. Anak ini tuh kayak gitu. Kayak mana? Jadi Ya, bingung. santai aja dulu sih. Ngapain juga kalau misalnya nggak semangat, gak disemangatin Ayang. Emang lu hidup di dunia ini dari Ayang kan kagak? Ya udah santai. Ya maksudnya masa nggak ada yang jelas gitu. Emang gak ada yang jelas. Pasti besok aku bakal datang ke sana. Aku sengaja aku mau tidur di sana. Terus aku sama Mahda udah menyiapkan hide kamera untuk ngelihat isi HP Alifa Lubis. Karena di situ Kamada tahu password. Terus ada ibu juga, kru kita, kru Alifa TV. Terus ada ayah juga yang untuk menyekap Alifa Lubis di dalam mobil, kayak dikunci dalam mobil gitu. Dan HP-nya kita bakal pegang, kita bakal periksa isi chat-chatnya. Banyak orang yang diarsipin aja sampai 67. Oh, Enggak, maksudnya kakak ini ada temen nih, ya temen. Maksudnya kayak adalah dulu selebgram eh, berhijab dia, tapi dia tuh suka diejekin kayak Sasimo lah, terus kayak inilah, itulah, segala macem. Maksud kakak Ipa nggak takut dibilang kayak gitu? loh, aku Sasimo dari mana? Emang teman aku banyak kok. Yang Berarti bilang emang temen? Enggak, kalau 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 teman banyak. kalau teman kakak itu dia karena emang dia lagi mencari pasangan. Cuman kok serem kali makin malam. Ya lah. Gimana serius? Setannya juga insecure liat tuh Covid. Tenang aja. Enggak, soalnya ada pohon beringin, Wak, pas di sebelah ini, Wak. Tuh, Gue ikut. merinding aku terus. Aduh, jangan kau berani ganggu aku ya, Kunti. Berani kau ganggu, lari aku. Enggak, maksud kakak itu, dia itu emang mencari pasangan. Tapi pernah lah seminggu, 2 minggu jalan, terus kayak ilfil sama cowok. Terus dia cari yang lain. Terus gara-gara dia update-update gitu kan, yang kayak Ipa lakukan. Padahal Ipa kan beda ya, Ipa kan temen ya. Nah, Ya, kalau dia itu emang enggak, dia itu emang bener-bener cari pasangan. Terus dia sekarang diejekin SCTV lah, Sasimo lah, segala macem lah gitu. Ipa nggak takut dibilang kayak gitu deh. enggak. Kan emang gak ada semuanya aku kasih apa-apa kan? Jadi bukan Sasimo dong, beda dong. Iya sih, emang bener sih kalau misalnya Ipa yang mengejar bisa jadi. Tapi kalau makanya kakak juga bingung, makanya kakak mau tanya dulu nih serius yang benar-benar serius. Gak usah lah gonjang-ganjing dulu, anggaplah kita ini lagi cerita empat mata, nggak ada orang-orang. Ipa nggak kepengen gitu, maksudnya pengen punya pacar gitu? Enggak, Enggak. enggak. Ya belum aja kali. Karena masih kayak kalau Maksudnya kayak bisa masih bingung, bisa masih bingung gini. sleep call gitu. Kalau sleep call aku nggak bakal mau sleep call. Iya sih, emang Alifa friendly banget, sumpah. Bahkan teman-teman aku aja, makanya guys, banyak banyak teman-teman aku tuh yang banyak orang, adalah beberapa orang pengen temenan sama aku tuh ternyata cuman pengen kenalan sama Alifa. Jadi tuh untung kakak pinter kan. Maksudnya kakak tuh mikir ini orang ini kakak tuh dulu gini deh.
kakak tuh dulu berpikir kayak gini, kan followers kakak dikit. Yang 100.000 tuh menurut kakak dikit, karena followers mereka tuh udah berjuta-juta. Kenapa sih mereka mau berteman sama aku gitu kan? Kakak mikir gitu, karena kan kakak kan orangnya, aku tuh orangnya agak gampang percaya guys, sumpah. Ada orang baik, bukan aku bilang makasih, tapi ini pasti ada sesuatu kayak gitu. Itu aku. Kalau Alifa enggak, kalau ada orang baik dikit kasih makanan, ih makasih baik banget sih. Udah jadi bestie 1 hari. Bestie itu 7 tahun, mohon maaf. 7 tahun, kalau orang udah berteman 7 tahun baru dikatakan bestie. Kita udah berapa tahun, Dek? 26 tahun. Ya, ya kan maksudnya udah kalau misal dia baik sekali ke kita ya udah jadiin temen deket kan nanti bisa deket lagi terus ada yang baik Iya, lagi. kalau IPA kan, kalau kakak nggak bisa, kakak malahan makin curiga. Kenapa orang baik itu kayak pasti ada something yang tahu nggak sih kayak ada mau, maksudnya bukan suzon ya, ini jauh dari kata suzon. Karena aku tuh udah hidup di ibu kota yang begitu kejam. Maksudnya ibu kota itu dikatakan kejam karena orang-orangnya yang buat aku tuh jadi nggak percaya sama siapapun gitu. Maksudnya bukan nggak percaya, tapi nggak gampang percaya. Nah, kalau IPA juga harus belajar. Mumpung IPA masih remaja, IPA harus mikir kalau ketika ada yang baik harus mikir. Maksudnya nggak bukan ngedoktrin IPA untuk jadi orang jahat, tapi harus mikir ini ada apa sih gitu. Boleh bilang makasih, tapi maksudnya makasihnya tuh harus mikir kenapa sih dia ngasih ini, toh aku kan juga bukan orang baik di matanya dia gitu. Nggak sih, aku berpikir Iya, emang aku orang nggak semua overthinking banget. lagi nih misalnya ya kita berpikiran nggak semua orang jahat terus kita dijahatin sama orang yang kita udah percaya gitu kan. Ya Mm-mm. udah berarti kalau udah dia gituin kita berarti tandanya Allah kasih tahu kalau dia bukan orang baik buat kita dan udah selesai berat. Dan untuk orang-orang selanjutnya kita nggak usah samakan juga jadi ya biarkan aja Iya, Allah. tapi kan dia yang IPA katakan bestie ini sampai udah tahu eh, maksudnya aib IPA gitu. Karena IPA ini guys gampang banget percaya sama orang terus cerita nyunyu 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 sama orang ini. Ya udah, aib maksudnya aib itu dikatakan kayak rahasia IPA, entah misal aku pakai BH warna pink loh kayak gini. Nah, itu kan udah aib, termasuk aib. Nah, maksud kakak, IPA pernah mikir nggak sih kalau buat bilang makasih nggak apa-apa, emang kita dianjurkan minta maaf, berterima kasih, itu jangan pernah malu. Cuman maksud kakak, ada nggak sih rasa curiga ketika ada orang baik tiba-tiba, maksudnya kayak tiba-tiba gitu, baru sekali tiba-tiba baik, IPA nggak ngerasa kayak, ini kok baik ya? Ini pasti ada sesuatu deh. Gitu, kalau kakak mah kayak gitu. Iba sih enggak sih. Enggak, maksudnya biar biar IPA itu nggak kebablasan mulu, nggak jadi terlalu apa ya? Oh ya enggak maksudnya kan ada hal-hal yang harus nggak kita omongin ada yang enggak cuman kalau misalnya ada orang baru terus kayak baik ke kita dan kalau emang lagi ngobrolin hal-hal yang bisa diobrolin ya is okay tapi kalau udah ke arah privacy ya pasti udah ditahan juga lah ya dong ya Iya pokoknya benar, cuman maksud kakak, IPA juga harus ngedefense gitu loh. Maksudnya contoh nih, suatu saat, anggaplah ini suatu saat, di mana hari itu ibu lagi sibuk, ayah lagi sibuk, Mia lagi sibuk, Kak Vicky lagi sibuk, Kak Mahda juga lagi sibuk, dan emang nggak ada yang bisa nemenin Alifa hari itu. Tiba-tiba ada satu orang baik yang ingin menemani Alifa. Apa Alifa nggak curiga? Maksudnya yang baru kenal, kok tiba-tiba dia baik gitu? ya curiga Maksudnya curiga berdoa bener, berdoa yang IPA bilang tuh bener, doa itu adalah salah satu tiang buat ngelindungin kita, tapi kan doa itu yang bersifat tabu, yang nggak kelihatan, yang kelihatan kan apa yang ada di depan mata kita gitu. ya ya maksudnya iya udah maksudnya ya waspada. Ya nggak, pokoknya maksud kakak cuma mau bilang
IPA tuh harus, maksudnya bukan overthinking ya, tapi lebih tepatnya harus lebih berhati-hati karena ketika ada orang baik yang beda ya, kalau misalnya gini, kakak kasih Alifa bunga hari ini, besok kakak kasih coklat, besok kakak kasih chat time, besok kakak kasih Terus ya Allah, aku envy banget soal itu. Ada anak-anak yang senekat itu loh. Kayak, lanjut. nah maksudnya yang sering ngasih kayak gitu, dia kan berarti udah sering, memang dia orangnya baik. Ya udah, IPA baru bisa percaya karena nggak hanya sekali ngasih jebret gitu. Iya. Ya udahlah. Gimana ini? Kalau misalnya ada orang baik ke kita ya kita balas baik. Kalau dia jahat ya udah berarti itu jalan Allah untuk mempertahankan kalau dia tidak baik untuk kita. Dan permasalahan apa? Enggak guys, Gimana? enggak, dia ini tuh suka kebablasan, percaya deh kata aku. Makanya kayak aku ngelihat kalau misalnya temen dia tuh yang kayak dia kayak gini nggak sih, aku selalu cerita sama dia. Terus aku nggak pernah, guys, dengar dulu biar biar lipa-lipa geng, terus sahabat-sahabat Alifa di luar sana yang ibu online, kakak online, adik onlinenya Alifa, biar tahu Alifa ini kalau misalnya belum cerita masalah itu dan Bentar. Yang Kak Vicky omongin tadi bukan ngarah ke Kevin ya guys. Karena Kevin ngasih coklatnya bukan ke Alifa doang, ke semuanya. Jadi jangan kalian enggak, tadi tuh in a good way, maksudnya yang kalau contoh Kevin itu jadi contoh yang baik, maksudnya kan dia sering ngasih dan itu baru bisa kita bilang that's my bestie gitu karena sering gitu. malah Ipa tuh nganggap Kevin tuh adik sendiri karena dia benar-benar apa ya anaknya terlalu baik jadi kayak dan terlalu polos Kevin jadi kayak emang harus jaga dan dia kan masih umur segitu gitu kan. Iya, maksud kakak Alifa ini biar biar kalian semua tahu, dia itu aku nggak pernah loh ngomong apapun tentang teman-teman dia sebelum dia mengenalkan duluan. Kak, temen aku tuh sebenarnya kayak gini loh, gini. Nah bener kan dugaan kakak sebenarnya mau bilang karena aku tuh nggak mau jatuhnya nimbul fitnah ya kan dek. Kadang kan kita kan boleh berprasangka buruk, tapi nggak boleh menuduh dia itu buruk gitu. IPA harus punya itu deh, karena IPA itu makin dewasa, tapi nanti pasti IPA bakal ngerasain lebih sakitnya, bukan pacaran ya, tapi berteman, karena orang yang friendly itu zaman sekarang bisa dituduh bermuka dua loh. Hati-hati. Ya udah ya bang, santai aja bang, santai bang, santai. Tuh kan, anak ini kayak ini benci aku tepuk juga. Kalau saya besok aku datang nggak kaki ini nempel di pipi kau yang cabi itu, jangan sebenarnya aku bikin malu. Ya santai. Udahlah, nggak ngerti lah. Pokoknya IPA ingat harus hati-hati. Pokoknya nggak boleh langsung nganggap orang itu baik kalau misalnya IPA belum tahu seluk beluknya dia. Udah, jangan pernah cepat ngejudge orang aja deh pokoknya. Kayak kentut anak. Kok tumben udah cepet ini? Ya kan emang udah hari ini emang sering cepet selesai. Apa gara-gara pandemi ya? Enggak. Terus di sana apa warga-warga sana apa nggak pada takut gitu deh? Enggak kan kita ngikutin protokol. Iya emang Alifa nih kayak gini guys, makanya ngaku-ngakunya fans rupanya haters pun juga ini sama dia. Ya karena nggak usah terlalu menggebu-gebu. Santai. Aduh, aku mau ke salon deh. Aku mau ke salon besok, rambut aku tuh udah lepek, rambut capek banget. Santai. Iya sih. Ade mau kakak masakin apa besok? Serius. Apa ya? Apa aja sih? Terserah. Pasta,
pasta ada, ayam ada, daging stick ada, terus santan ada, bisa buat kolak. Terus apa lagi ya? Makan kesukaan Alifa sih pasta sih. Tapi pasta bolognese itu udangnya nggak ada. Mau? Serius biar kakak masakin. Eh, Stick. Hah? Kolak kapan? Kolak sianida. Ada Davi. Hai Davi. Davi mana weh? Davi itu loh Besti. Oh. Ini dulu. Apa? Teri sama share tumbuk ubi. Mau? Stick juga boleh. Davi emang lu nggak tidur Davi jam segini? Besok lu Ya dapat kapan Ipa suka ini? Iya kayak stick aja nggak sih weh biar lebih simple gitu. Stick. Abis itu stick di sana nggak ada ini pisau. Dia makan kayak gigit kayak gini kayak makan bakwan. udah apa aja boleh. Oh, Ibu mau Serius nih. Ibu mau mashed potato. Mashed potato. Nanti ya udah berarti ya udah kakak udah tahu. Soalnya kakak tadi belanja. Gue tau nggak? Tadi lucu kali lah. Kenapa? Ini apa namanya? Kan Ipa lagi ditacap kan? Halo, Ipa lagi ditacap. Aku nggak tahu tiba-tiba udah aku Udah apa? Demi Allah. Udah apa? Ipa. Hah? Ipa ngecas. Demi Allah. Tak apa-apa lah anak ini. Terus kayak mana? Nggak tahu tiba-tiba kan Ipa lagi ketawa. Terus kayaknya jatuh. Jorok kali. Demi Allah. Apa anak ini? Ngakak banget sumpah. Aku nggak tahu. Aku nggak kerasa. Lagi Ya bener tuh deh. padahal lagi ditacap weh. Lagi ditacap. Iya kan? Heeh. Terus aku mau ngomong. Ih, kayak inang-inang itu, sumpah. Tau nggak yang inang-inang jual sayur kayak gitu loh. Kayak opung kakak pun kayak gitu. Aku nggak tahu kayak gitu tiba-tiba. Kan soalnya yang tahu cuman aku sama kakak makeup doang. Yang lain pada sibuk makanya cuman ketawa berdua. Untung dah sikat gigi ya. Kalau enggak, apa nggak langsung lonyot itu ininya, asbesnya. Kan weh. Jatuhnya ke baju. Ih, jorok kali. Ih, kelihatan ya guys bataknya kalau misalnya kayak gitu. Bataknya baru kelihatan. Sumpah demi Allah nggak tahu tiba-tiba keluar. Kan aku lagi ketawa. Terus ada lagi jatuh. Batak kali kok deh. Aduh, sumpah ngakak banget ya Allah, ya Allah. Tapi itu jadi lagi tahu. Ya tapi udahlah, jangan inilah, jangan apa. Terus kakak juga baru sadar tahu deh, ternyata kalau misalnya nanti IPA live sama kakak, berarti IPA itu harus yang lebih menjaga manners dan attitude. Itu benar kata orang itu. Karena kan kalau kakak kan jatuhnya temen artis. Kalau kakak
Kalau diwawancara di insert pun namanya itu teman artis, bukan artis ya. Jadi sebagai artis itu emang benar kata fans IPA tadi tuh. Sebagai anak muda harus menjaga attitude dan mannersnya untuk menjadi contoh baik buat semua orang gitu. Termasuk kayak tadi tuh, karena IPA terlalu baik, jangan dicontoh ya we. Dia tuh terlalu baik, jadi nggak usah dicontoh yang itu. Nggak boleh, nggak boleh. Jadi Nggak boleh gara-gara terlalu baik. Nggak ada di dunia ini. Ini dunia ya, bukan akhirat. Kalau akhirat nggak apa-apa, biar aja nanti Tuhan yang membalas. Iya, dibalasnya di akhirat. Tapi di sini kita juga harus membalas. jadi Canda, 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 canda. Jangan diikutin. Temen artis jangan diikutin, harus diikutin artisnya. nggak ada nutup-nutupin semua dia buka. Emang sih Aduh, capek. kalian. Lagian kalau misalnya menjaga manners, ini kan aku lagi nge-live seru-seruan. Kalau misalnya aku jaga, nanti kalian malah nanya, Alifa kok kayak gitu sih? Padahal sebenarnya aslinya aku nggak kayak gitu kok. Tenang aja. Karena kalau ketemu aku juga bakal kaget. Bercanda kan. Cuman Bercanda kan lagi seru-seruan. Kalau aku keluarin manners aku kan bakal kaget. Karena aku akan jadi enggak, cuman beda deh. IPA itu fans IPA ya, yang kakak ngelihat itu banyak ibu-ibu, banyak ayah-ayah, karena ngelihat ih anaknya lucu, terus masih kecil udah bisa cari duit. Pasti orang tua kayak gitu pengen dia punya anak kayak gini, pinter, cari duit dari kecil kayak gitu. Makanya pas IPA bercanda, kadang emang nggak masuk di hati masyarakat. Kalau misalnya di live ya, di live ini kan tanpa ada apa namanya naskah, terus tanpa di setting-setting, beda gitu. Kalau di TV kan udah ada tuh apa naskahnya. aku kan di gila-gila kan bayar sih ya. Like that. Karena mereka suruh aku kayak gitu, ya udah. Kalau dia ya ya udah emang disuruhnya kayak gitu ya udah jelas. Lagian itu kan yang ada di TV hanya Iya, maksud tuh bener tuh kata Mita tuh. Maksud kakak tuh apa ya? Ya wajar sih kalau misalnya Alifa nggak bakal bisa ini maksudnya ngerespon semua haters. Jadi karena Alifa tuh public figure, karena kakak baru sadar nih, kenapa ya kok bisa kayak gini ya gitu. Padahal ini anaknya kayaknya biasa aja deh, sama si ini juga biasa, sama si itu juga biasa. Kenapa ya fans-fans mereka kayak begini? Terus kenapa ya artisnya nggak mau ngomong? Maksudnya nggak mau klarifikasi gitu. Jadi kakak mikir, oh berarti emang artis itu harus sombong gitu. Menurut kakak ya, terserah IPA kan artisnya nih. Ini menurut kakak. Oh berarti artis itu harus sombong. Maksudnya lebih bagus fokus ke cinta yang datang daripada kehujatan yang datang gitu. Jadi kakak baru mikir sekarang kalau misalnya kita tanggepin itu semua hujatan-hujatan, nanti cinta yang datang di kita itu bakalan kita abaikan kan. Nah, jadi lebih baik sombong aja kepada hujatan-hujatan itu. Maksudnya di sombong dalam arti kata baik ya, bukan yang itu loh, bukan yang sombong kayak iya apa sih begini, enggak gitu. Maksudnya kayak haters gitu tuh disombongin aja, biarin aja mereka apapun itu. Ini buat IPA. Berarti karena IPA ini nggak bisa guys, dia itu terlampau baik. Aku nggak mengerti, aku nggak butuh ayang, yang aku butuhkan itu uang. dan Janda. kita hanyalah remaja-remaja yang butuh uang. Tuh kan, tengok. Dia gampang ke distract kan? Tuh. Loh, Kayak gitu. IPA itu gampang ke distract. Itu contoh loh, deh. Itu kakak mancingnya contoh loh. emang Enggak. IPA harus tetap ingat. IPA harus sombong sama hujatan yang datang. Ingat ya, sombong, abaikan saja, nggak perlu ngubris, maupun nanti di live ini masuk kunti-kunti, hantu belaut segala macam, sombongin aja, nggak apa-apa, halal untuk menyombongkan orang-orang seperti itu. iya, pokoknya intinya adalah aku remaja yang Harus sombong kepada hujatan. Nanti tiba-tiba di-cut. Alifa harus sombong.
abis itu dimasukin ke YouTube kayak Alifa artis diajarkan sombong, langsung rame, unyung, langsung mulut tuh panjang kayak ikan dori, kayak gitu. Aku capek kan sama haters. Sumpah haters Alifa tuh cocok kalau masukkan ke itu, ke tim-tim kreatif. Enggak, tapi sumpah. Maksudnya mereka tuh kreatif banget. Kayak kok bisa ya dipotong bagian ini ya? Aku aja nggak ngeh. Aku sebagai yang live di sini nggak ngeh itu di edit. Aku capek. Astagfirullahaladzim. Aduh ya Allah. Tuh, for Alifa Lubis, just be a good people. Bener Kak Sinta, bener banget. Kakak pikir juga itu apa anjir? For Alifa, be a good people. Enough. Not be very, very. Ya udah nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa guys. Kalian juga harus jadi orang sombong untuk orang-orang kayak gitu, nggak apa-apa, sumpah. Karena yang aku pikir nggak salah sih artis, karena dalam dunia artis itu ada juga namanya attitude artis yang kayak misalnya kayak Kendall Jenner, Justin Bieber, kok sombong banget ya mereka ya gitu. Padahal enggak, emang ada pelajarannya di mereka gitu. Bener banget. Alifa_Kiowo. Bentar dulu, ini kembali lagi ke jodoh. Sebenarnya siapa sih? Ipa. Apa? Kakak baru dengar kabar dari orang terdekat Alifa. Alifa sering chat-chatan, tapi ternyata dugaan kakak itu salah. Kakak pikir ke yang itu, ternyata yang ke ini gitu. Maksudnya kakak pikir kayak, apa aku ketinggalan informasi? Kak, minta Pak, ada itu nggak? Mati semua. Aku juga nggak tahu, Kak Yuni, Kak Kuni, Vicky juga nggak tahu. Ini tuh kayak ada something yang dirahasiakan dari aku. Makanya besok aku harus datang ke lokasi, aku harus mengecek semua HP-nya dan sosial media dia. Cek aja ya Vicky, ini nggak ada WA dari siapa? Enggak, pasti udah diarsip chatnya atau di-hide atau dihapus. Saya pernah muda, Alifa Lubis. Saya pernah muda. Nggak mau, pokoknya harus jujur. Nanti kakak mau bawa Al-Quran. Sumpah, siapa laki-laki kau? Banget, Pak. Kakak harus bawa Al-Quran deh kayaknya. Kakak nggak mau lagi kecolongan adik kakak nanti aneh-aneh. Kakak nggak mau. Aku nggak ikhlas. Aku nggak ikhlas adik aku dijahatin orang. Aku nggak ikhlas. Apalagi laki-laki yang nggak pantas buat dia. Aku nggak ikhlas. Ada kan tuh? Apa? Iya udah aku hapus. Aku pikir aku bodoh. Gak ada yang gua hapus. Gak ada sayangku. Ini deh jam 12 malam. Mungkin jodohmu udah tidur. Tidak mungkin, itu semua adalah rahasia dapur. Tuh, ibu, ayah, ibu bawa pulang dipagein tuh. Teman-teman sekalian, jangan pernah percaya sama anak-anak yang sedang jatuh cinta. Karena cinta bisa membutakanmu untuk membutakan orang lain. Terima kasih. Aku capek. Udahlah, pasti jangan aneh-aneh lah deh. Udah cari yang maksudnya cari yang serius, nggak usah lagi yang cari yang ya Allah kayak mau nikah adik aku.
Musiknya malah Besti, musik. Besok kakak bawa speakernya ya. Ya Allah, capek. 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 Aduh ya Allah, kenapa adik aku kayak gini ya Allah. Ini film azab. Azab jomblo, matinya kayang. Aku capek. Aku capek. Capek ya Allah. Daripada kamu gak jelas. Aku capek. Aku capek Alifa. Aku harus memikirkan film pendek lagi. Aduh ya Allah. Aduh. Astagfirullah. Gatal kepalaku. Ya Allah, beban hidupku kenapa semakin banyak, Alifa? Jangan cepet-cepet dewasa deh, Alifa. Beban hidupku semakin bertambah di otak. Kamu pun. Aduh. Dek, kita mending buat games ya besok. Games apaan? Ya nggak tahu, tanya ibu coba. Yaudah. Wih, berarti kita main gamesnya sama Kevin, sama itu anak Om itu ada nggak di situ? Gak ada. Siapa sih? Besok main games. Yang kalah perutnya kita cuci pisau ya. Aduh, mohon maaf itu kejam banget. Itu kejam banget ya Allah. Iya kan, mau kayak mana? Aduh nggak ngerti deh, Kak Kuni, Kak Sinta, tolong, Kak Yani, ini kenapa kayak begini? Iya, kakak mau inilah, mau. Jadi kakak ada challenge, kan mereka kan bule, ya kan? Yang itu termasuk anak Om itu, kan kebanyakan kan artis-artis sekarang bule. Kakak tuh pengen buat games yang bahasa Jawa sama bahasa Sunda atau bahasa Batak gitu. Nah, terus? Nanti yang gagal pakai bedak-bedak aja kayak kemarin. Oke. Jadi gamesnya itu kayak tebak-tebak kata gitu. Tapi pakai bahasa daerah, pasti seru nggak sih? Iya, seru. Nah, tapi kita kayak grand prize-nya gitu. Jadi siapa yang menang dapat Alifa. Murahan banget. Murahan banget. Alifa jadi grand prize. Nanti di jidat Alifa dibuat grand prize. Aku sih mending kalah ya biar jangan dapet Alifa. Capek. Iya, memang niatnya kayak gitu Kak Hegason. Karena mereka murah dong. udah bukan murah lagi Besti, udah free, udah grand prize. Aduh ya Allah. Astagfirullah, maaf ya bercanda. Anak Om Boy Hamzah, iya bener, dia lucu banget tahu. Sumpah. Terus dia pinter. Amin. Kasih. Bukan Alifa. Bukan Tasya yang ada di MNC TV, tapi yang di real life. MNC? Sumpah. Aku Ya kan? Kapan lagi? Apa, Dek? Habis jatuh kemarin nggak kerasa sakit. Sekarang baru kerasa sakitnya. Rasa kakak IPA sih udah dibilang IPA nggak bisa naik motor, sok-sokan naik motor. Kenapa sih nggak belajar yang benar-benar belajar gitu naik motor? Apa? Kenapa nggak benar-benar belajar naik motor? Orang kaya itu juga harus pinter naik motor tahu, karena kalau misalnya tinggal di komplek ke Indomaret ke depan naik mobil bensin mahal. Loh kan Jadi harus naik motor. Ipa emang bisa naik motor, tapi motornya tuh emang rusak. Oh, iya Kak, luka tadi
Berdarah dalam nggak? Berdarah dalam, ini soalnya nggak luka tapi merah di dalam. Nanti kakak bawain itu ya, apa namanya yang buat apa? Alah luka dalam itu loh yang main semprot. Oh Itu di iya, tulang lutut ya? baru kelihatan biru-birunya sekarang. Udah dikompres belum sih, Dek? Nggak apa-apain, biasain aja. Ini juga kering sendiri, tapi yang ini masih bengkak dikit. Nggak diapa-apain, nanti kering sendiri. Udah kayak orang zaman dulu kok dikasih ludah luka habis itu kering. Nggak ada, itu zaman sekarang bahaya. Udahlah jatuh berdua lagi. Anak orang kasihan, luka entah di mana-mana. Orang Dia putih, habis itu dia putih, dia bule, habis itu ada luka. Sumpah kayak jamet. kemarin, kan kemarin udah Aku sumpah ya, Dek. tangannya Kakak langsung, kasihan kali lihat anak orang. Terus tangan Ipa kayak mana? ya udah pedih doang ini, kanan kiri kan merah. Jatuhnya kayak begini. Kan Berarti Ipa nahan. apa? Ipa Iya, nahan motor. nahan motor. Makanya yang kena Ininya iya itu luka ini. Tapi udah mana? kan tuh. Oh, itu Soalnya kan untung di pasir ya. aku kan dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun aku jatuh tersungkat terguling, luka aku tidak dalam. Orang yang percaya sama Allah pun kalau lompat dari lantai 30 disengaja cari mati, Allah nggak bakal nyelamatin dia. Itu Itu namanya cari mati. Udah tahu naik motor nggak bisa sok-sok boncengan orang. tapi enggak kok, ini luka udah kering. Cuman yang ini tinggal bengkak-bengkak dikit doang sama ini baru kelihatan. Kelihatan nggak sih? Tuh. Kelihatan. Suruh ibu itu loh pakai yang apa sih namanya yang kayak buat lutut itu ankle itu takutnya nanti. Iya, nah ini belum pernah kena tulang bisa bengkak. Enggak, lo lihat nih kaki aku. Iya, pakai trombopop. Udah sih, jatuh gitu doang kok lebay kali. Dek, lu kenapa freak banget hari ini, sumpah. Capek kali aku hidup. Ya itulah makanya Kak bilang udah nggak usah lagi udah. Udah tahu capek, jangan lagi cari penyakit udah. Naik motor nggak bisa udah. Kalau misalnya bercinta atau sakit hati udah nggak usah bercinta. Bukan, aku udah mulai freak karena mendekati ujian. Apa, Dek? Udah mendekati ujian, aku udah kayak pasrah hidup aja. Dari sekarang udah pasrah ke hidup. Nggak boleh pasrah. Manusia itu diciptakan memiliki otak untuk berusaha dan untuk tidak menyerah. Jadi buat kau harus menyerah. Udah. Udah. Ya Allah. Jangan, Dek, awas yang kayak Miss USA itu kau ya. Apaan? Dia bahagia di depan kamera, senyum, ketawa ketiwi. Tiba-tiba besoknya udah lompat dari gedung aja dia. Enggak kok. Enggak mungkin lah. Awas saya kok aneh-aneh ya, sumpah kok. Kok udah mati, ku bunuh lagi kok kayak gini. Kenapa kok kayak gini pakai pisau? Kenapa kok kayak gini? Kayak gitu. Kenapa kok nggak cerita sama aku kalau kok ada masalah kayak gitu? Secapek-capeknya hidup di dunia, lebih capek lagi nanti kita di neraka. Enggak, dia Miss USA itu kayak gitu karena dia dari kecil emang diajarkan sama ibunya untuk strong gitu. Tapi mungkin bule kan orangnya kan nggak bisa deket sama keluarga kan. Kalau bule, nah beruntung Ipa ada ibu. Jadi kalau ada apa-apa cerita aja sama ibu, sama kakak atau pas di live yang menurut Ipa bisa di-share sama teman-teman Alifa yang ada di sini, keluarga-keluarga kakak online. Ceritain aja nggak apa-apa, maksudnya tuh. Cica aja bilang iya. Maksudnya jangan dipendem-pendem, nggak usah sok-sok kuat di depan kamera, senyum-senyum, ketawa ketiwi, tahu-taunya banyak beban yang ada di kepala. Tiba-tiba karena nggak tahu untuk menyelesaikannya, dia mengakhiri hidupnya. Ya nggak gitu lah, weh. Enggak lah, ya kali. Enggak, maksudnya ya buat ke depan, nggak hari ini gitu, buat ke depannya juga. Maaf, Pak, bukan lebay, tapi kalau kita jatuh apalagi ada luka atau memar, biasanya nggak langsung sakit, efeknya lama munculnya, jadi tetap hati-hati, Pak. Iya, Kak Sandra. Iya sih bener. Iya, emang iya Cassandra, makanya
Vicky bilang kasih trombopop atau apa salep apa gitu yang karena tulang itu bisa bengkak loh. Ya udah malam ini enggak kan, besok kan. Enggak, besok kakak bawain. Besok kakak ada kok. Kakak ada koyo yang buat tulang itu juga. Udah sih. Ya udah. Ih, Ayo. love.jhyuk lantam kali mulutnya. Ih, takut banget. Bentar, ini Kak Vicky nasihatin Ipa atau nasihatin diri sendiri? Takut banget loh. Kemarin apa ya? Aku juga luka parah tuh. Apa? Soalnya Ipa tuh kalau luka tuh, aku kan memang orangnya sesantai itu. Jadi semua masalah ya aku santain aja gitu. Kemarin Iya, sampai saking santainya guys, sampai mobil dia gentengnya bocor pun dia ya udah nggak apa-apa. Tapi karena hujan. Tahu nggak? Aku mau cerita. Ini lucu kali, weh. Ini lucu kali, sumpah. Tahu nggak? Tahu nggak mobil Alifa yang hitam? Nah, yang hitam yang sedan, yang itu. Jadi tuh atapnya itu bocor. Jadi hujan, terus kayak ngerembes. Tahu nggak sih yang kayak kena cipratan-cipratan gitu kalau misalnya kita lagi nyetir. Terus si biawa ini yang di atas ini pas ngelihat muka aku basah dia kayak gini. Ya udah, kantor lagi juga sampai. kan aku udah bilang. Nanti terus gue tunggu deh. Terus gue udah bilang sama Alifa guys. Gue bilang kayak gini. Dek, coba kabarin ibu. Ini bahaya loh mobil kayak gini. Tiba-tiba kena mata entah kayak gimana tuh debu. Dengan santai dia ngomong, ya udah nanti pas sampai di rumah. Aku nggak mau sama Alifa. Aku sampai dalam hati aku, ya Allah, aku belum mau mati. Aku belum mau mati, belum nikah. Sumpah, deh itu bagus loh itu kalau mobilnya dijual, sumpah. Udah dijual kan? Udah dijual belum? Alhamdulillah ya Allah. Sumpah itu bahaya banget ya Allah, sumpah aku nggak habis pikir. Ibu udah mau Kenapa nggak pakai helm, Piki? Motor. Pakai helm gimana ceritanya kakak naik mobil? Aduh ya Allah. gini loh. Kan udah nggak usah panik, santai aja. Itu kan cuman air. Tetep pakai Tapi sumpah ya guys, bocornya itu mobilnya bukan yang bocor yang kayak iklan no drop yang setitik dua titik ini tuh sampai kena mata, sampai basah di badan, di basah. netes. Pakai mantel. Kan lagi mau ke Aduh ya Allah. Sumpah udah deh, udahlah deh. Kenapa sih hidup lu tuh terlampau santai, bukan terlalu, udah terlampau. kan Terlampau melampaui santai. mau ke bengkel juga, bengkel udah tutup kemarin. Iya, masalahnya ya seenggaknya mana tahu Ipa lupa, ibu udah tahu nih gitu. Oh, jangan pakai mobilnya dulu karena mobilnya rusak. Ini saking pakai payung. Kan kemarin Bawa mobil pakai payung. Aku nggak bisa membayangkan. kan kemarin tuh mau Aduh. bengkel Aduh ya Allah. kok bisa bocor deh, ya mana aku tahu. Nggak tahu mungkin hujannya itu terlalu badai kemarin. Terus emang si anak ini tuh nyantai banget. Nyantainya tuh yang kayak bener-bener kita antara hidup dan mati, yang nyetir mobil si penumpang yang udah kayak aku mati bakal masuk surga kok, kayak gitu. Capek banget sumpah. Pokoknya hati-hati deh. Terus apalagi kalau misalnya dia lagi belajar nyetir nih, emang sih nggak ada mobil di kanan kiri, tapi cara beloknya itu menyeramkan. Ya Allah, sumpah. Tahu nggak deh yang pas kita yang Ipa bawa mobil yang pas ada jurang kanan kiri, Ya.
Emang nggak ada mobil, tapi jurang, jurang, jujur araeng. Kakak sama ibu udah baca syahadat aja di belakang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya kalian santai aja. Tahu ada jurang kok. Tahu. Kalian jangan panik karena kalau orang panik, yang bawa juga panik ya. Bukan. Kenapa nggak di lapangan bola latihannya? Kenapa kayak kepengen banget pas yang di jurang-jurang itu? Sedangkan kami di belakang ini udah kayak gitu. Pokoknya kalau Alifa miring dikit aja kayak mau menuju ke jurang-jurang di kiri, kami udah kayak, bu, selamat nggak kita ini, bu? Selamat nggak kita ini, bu? Ya, gak usah panik. Intinya tuh gak usah. Aduh, ya Allah. Aduh. Enggak, tapi Ipa udah deh, jangan santai-santai kali lah, udah cukup. Apa Albert Einstein aja udah yang nyantai. Albert Einstein nyantai. Nyantai dia saking pinternya. Dia nyantai, orang paling santai, tersantuy dia. Alifa Lubis nggak kayak gitu deh, mohon maaf. Alifa Lubis masih punya keluarga, masih punya kakak, terus banyak orang yang disayang-sayang. Sayang nyawa ya, Dek ya. Sayang nyawa. Masih banyak yang sayang ya. Jangan mati dulu ya. Enggak loh, maksudnya tuh. Aduh. Kalau kita lagi ada masalah kayak atau lagi di debat gitu kan, ngomong tuh nggak usah panik gitu, kayak santai aja, kayak bisa selesai kok masalahnya kalau ngomongnya biasa aja. Terus kalau misalnya ini gak bisa, ini bocor, lihat ada bengkel nggak di situ, nggak ada kan, ya udah jalan aja. Emang Alifa sudah seperti ini, guys. Jadi ibu pun kadang sudah capek menasehatin dia, nggak boleh santai, tapi dia terlalu ada santai. Udahlah deh, pokoknya udah jangan cari penyakit. Pokoknya ingat, penyakit gak usah dicari, pasti dateng kok ya. Gak usah lagi sok-sokan naik motor kayak jamet-jamet rel, pinggir rel itu, bonceng anak orang pula tuh lagi. Masalahnya guys, Alifa itu syuting di bukit-bukit. Bayangkan sempat jatuh bukan melihat daratan, udah tiba-tiba terbangun di surga. Ya, Ya Allah. Iya deh, udahlah kamu bobok lah, udah malam ini. Udah jam 1 juga. apalagi callingnya besok jam berapa jadi bangun. Iya, emang Ipa bisa bangunnya, tapi kasihan badan. Apaan sih? Badan itu perlu istirahat, Besti. Matanya itu tengok, tuh matanya udah mulai kayak bangkit dari kubur. Motornya Alifa Gwencana. Iya, besok syutingnya callingan jam berapa? Udah tahu? Belum, kayaknya siang deh, soalnya besok Sore. itu Gak kapan mungkin sore. ya? Gak mungkin. Pasti siang. Iya. Jam 1 gitu kan. Berarti kalau misalnya sekarang itu jamnya diperkecil ya? Maksudnya kayak biar pulang gak malam-malam banget gitu. Emang iya sih deh, pokoknya inget kemana-mana boleh bercanda, boleh sama teman-teman, tapi inget tetap pakai masker. Sumpah bahaya loh. Omikron itu emang nggak bahaya, tapi cepat menyebar. Iya. Nggak serius loh ini. Soalnya kakak ngeliat teman-teman kakak tuh kasiannya itu nanti kalau misalnya udah positif nggak bisa kerja. Tuh. Iya. IPA emang bisa di ini. Lu boro-boro, lu bilang Besti. Gua sebagai Besti, lu kalau misalnya lu corona, gua nggak mau sama lu. Lu aja kuarantin sendiri, gua sama ibu jalan-jalan ke mall, nyalon, nonton. Besok IPA besok aku nggak TO, aku TO-nya tanggal 15. Karena yang TO hari ini tuh dia apa namanya? SMA kalau nggak salah TO hari ini. Oh. Tapi maksudnya bener. Apa itu Dengar nggak sih? Halo?
Halo, aku tidur. Bul? Halo, kamu udah tidur? Kok serem kali memang. Kak. Hah? Kamu udah tidur? Ki, bentar. Kenapa, Kak? Kenapa, weh? Sumpah kayak ada yang denger deh. Weh, kok jangan kayak gitu ya. Aku lagi nge-live di luar sendiri ya. Aku juga anjing. Anjing kali Pak, anjing ini bener-bener anjing banget. Jadi aku udah memang harus masuk. Enggak betul. Apa? Sumpah. Oh, Anda jangan tutup pintunya. Udah dalam. Kenapa? Takut banget anjing. Sumpah. Kenapa sih? Kayak gemeter ya Allah. Tahu nggak sih yang kayak ada yang ketawa. Fang, jangan Jangan. ngelek, Fang. Gua takut anjing. Ini suruh tidur. Betul ini weh. Gak betul nih, Ki. Udah. Sampai di depan pintu aku loh. Kenapa sih? Gimana deh kok bisa? Kok masih lihat lah. takut juga kan? Aku di ruang tamu. 2 pintu ini tutup. Kamar kanan kiri. Astagfirullah. Kenapa Kayak ada sih? yang ketawa tadi anjir. Mungkin dia nonton live kita ketawa. Terus kayak ada yang nyakar-nyakar gitu. Kucing. Kok bilang kucing? Pas kakak lihat bukan kucing. Ya, kalau nggak nyakar-nyakar ya apa lagi? Dalam kamar nggak ada jaringan. Kak ini Kak Kiki. Di belakang Vicky tadi. Tuh kan ada kan Kak Sinta. Tuh. Itu dia bohong kali, nakut-nakutin. Enggak, tadi ada, sumpah. Orang tadi kakak kamerain belakang kok. Kau pun apa? Suara ngerang kayak harimau kan Kak Nuraini. Tuh, ini emang anak ini nggak bisa ini. Nggak bisa serius. Maksudnya dia tuh selalu bercanda. Kan santai aja. Terlalu santai hidupnya, benci. Benci kali. Jadi aku mau panik. Ya aku sebagai bestimu aku harus menenangkanmu kan. Kalau aku panik Bukan masalahnya. Ini semua kalau orang halus nggak apa-apa lah. Tadi Kunti, tadi kakak belum lari walaupun dia ketawa-ketawa. Tadi tuh ada yang kayak suara yang kayak ngerang gitu loh, tau nggak? berarti kalau itu hewan kayak mana? Kayak yang kayak suara harimau gitu. Masa kucing? Gila Aku, ini anak ini. aku cuma dengar ada jatuh gitu, tapi nggak tahu itu apa. Itu Nah loh. itu dia, di situ nggak ada sapu, di situ nggak ada batu. Tiba-tiba ada maling atau ada betul-betul harimau lagi ngemantau kakak. Nggak lucu kan aku meninggal lagi live. Tiba-tiba aku udah diterkam harimau dari belakang. Kayak serem kali. Ada yang bilang bukan apa-apa. Tikus itu, Fik. Nih, Vicky, kau tuh lagi nge-live sendirian di luar, apalagi malam-malam kayak gini, jadi negatif thinkingmu tuh langsung arah kemana? Kasihan tahu hantu nggak salah apa-apa disangkut pautin mulu.
Tapi beneran loh, Butet. Gua nggak bercanda, sumpah. Jadi itu apa? Ya nggak tahu kalau memang betul-betul harimau cuman tahu kan harimau itu kalau mau makan orang, kalau dia mau makan dia mendap-mendap dulu, ngumpet-ngumpet. Bun, dia belum tidur nih, Bun. Tapi masa harimau? Gak mau tidur dia. Aku rasa bukan harimau lah. Enggak loh Shirley, tadi tuh beneran apa kakak ngerasainnya gitu. Deh, udah deh. Ini lu tidur deh. Ya udah, Udah jam 1 loh. udah, Lu udah cuci muka? udah, Udah pakai obat jerawat? Pasti belum. udah kok. Ini nggak makeup. Ya udah. Udah ya, assalamualaikum. Iya. Semua. Nanti chat kakak kalau udah bangun biar kakak tahu. Alah, aku chat kau pun aku pagi-pagi bangun, kau belum bangun, Piki. Seenggaknya walaupun aku nggak bangun, chatmu masuk. Ya buat apa kalau nggak dibaca, pinter. Aduh capek. Ya udah deh. Bye bye. Mimpi indah. Semangat buat besok. Bye. Dadah.